kesibukannya menikmati hidup dan menikmati bermain dengan hidup. Kalau hidup kita susah atau banyak kekerasan yang terjadi ataupun kita misalnya nggak bisa mengontrol amarah atau kekecewaan atau merasa depresi, itu biasanya karena kita kurang berperilaku kasih terhadap diri dan itu ada basicnya dasar saya sebagai guru dan sekarang pun di komunikasi tanpa kekerasan saya mengajar. Saya memilih ini kenapa? Karena ini yang belum diajarkan di sekolah. Jadi bisa ya mendengarkan itu harus kita mesti bisa mendengarkan beyond words, mendengarkan bahkan melampaui kata-kata yang kita dengar. Soalnya kalau saya mendengarkan kata-kata, saya mau bunuh kamu nggak boleh ketemu anak. Kalau saya dengarkan kata-katanya aja, marah kan, reaktif. Tapi ketika saya dengarkan beyond that, oh, sebenarnya dia sedih, sebenarnya dia kesepian, ya. Okay. Saya menyaksikan banyak kekerasan dan mengalami banyak kekerasan rumah tangga dari kecil, baik kekerasan secara emosional, kekerasan secara fisik, dan ternyata komunikasi ini salah satu obat. Kenapa yoga? Karena bagi saya itu juga salah satu cara untuk bagi saya untuk menjaga semua bagian dari diri. Waktu baru bercerai, saya selama 2 tahun selalu sakit. Pertama saya selalu mau bunuh diri karena frustasi tidak bisa ketemu anak. Setiap kali, paling enggak 5 kali sehari pengen bunuh diri. Kalau lagi nyetir kayaknya pengen mobilnya pengen ditabrakin atau mau dibawa ke jurang. Depresi sekali. Kalau boleh tahu apa kekecewaan terbesarnya Mbak Ayu sejauh ini dalam hidup? Kekecewaan terbesar. The greatest regret that you have. Wow. Itu pertanyaan yang sulit. Saya jawab karena saya punya banyak rasa syukur. Oh iya. Berarti nggak ada ya? Well, mungkin ya kalau mau saya bilang saya akan lebih gimana bilangnya ya? Mungkin kalau saya bilang saya mau coba saya belajar tentang ini dari dulu, ya kan saya nggak mesti menderita, saya nggak mesti depresi selama 30 tahun itu, saya nggak mesti mau bunuh diri terus gitu. Tapi pada akhirnya semua memang ada waktunya. Kalau orang mau, mungkin saya belum siap pada waktu itu, ya kan? Karena saya sudah siap dan berhenti menyalahkan orang lain. Ya, saya tidak mau. Ada orang yang terus saja menyalahkan orang lain, ya dia tidak bisa berubah karena dia terus saja menyalahkan kehidupan. Tapi kemudian pada suatu saat saya berhenti menyalahkan kehidupan dan kemudian saya mengubah cerita hidup saya. Oke. Dan ya setelah itu saya tidak pernah menyesali hidup lagi. Jadi kekecewaannya kenapa nggak dulu tahunya gitu ya? Ya, bahkan itu pun saya tidak punya, karena saya menyadari wah indah sekali masa itu, dan sekarang saya menyadari bahwa pilihan bahwa sangatlah mungkin untuk mengubah cerita hidup kita. Jadi yang seperti yang Ngura bilang pun, dulu saya guru, terus kemudian kenapa melakukan hal-hal lain ya gitu kan? Itu pilihan, karena saya yang menentukan cerita hidup saya yang menentukan saya hidup punya misi. Ada misi kenapa saya terlahir di dunia ini, dan saya ingin membawa perubahan, dan cerita hidup saya adalah saya banyak menyaksikan dan berada di dalam situasi di mana banyak terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, banyak orang yang menderita ataupun sampai usia tua pun terus menyesali diri gitu. Dan yang saya inginkan adalah anak-anak kita tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin yang tahu cara berkomunikasi, yang punya power, yang tahu bagaimana mewujudkan perubahan dalam masyarakat, tidak takut untuk berbicara, tetapi tanpa kekerasan. Dia menjadi pemimpin yang kuat, tetapi juga penuh kasih, gitu. Dan itu misi saya. Dan karena itu, saya mengubah cerita diri saya, dan saya percaya akan apa yang saya miliki dan kemampuan saya. Saya tidak pernah dididik untuk menjadi seorang business person gitu kan ya, seorang usahawan, tapi sekarang
saya full time adalah usahawan. Saya menjalankan bisnis saya sendiri. Saya melakukan project, saya ada 10 tim yang berada di bawah saya. Saya tidak pernah belajar bagaimana caranya menjalankan bisnis. Tapi kalau sudah mau pasti ketemu caranya. Dan ya, hidup itu selalu baru setiap saat. Saya menikmati sekali waktu saya menjadi guru di international school. Saya menikmati sekali ketika saya bekerja di Jamu. Saya pertama kalinya saya mengelola perusahaan dengan 90 karyawan, dengan 5 unit bisnis yang berbeda. Saya tidak pernah mengelola spa sebelumnya, tetapi kemudian saya mengelola 3 spa. Kemudian ada rumah produksi, kemudian ada sekolah spa. Decline. Maaf tadi ada telepon. Dan ketika kita tahu cara berkomunikasi dengan diri, cara berkomunikasi dengan orang, yang saya temukan adalah dunia ini tanpa batas. Dan kemudian sedikit demi sedikit kita menumbuhkan rasa percaya pada diri, dan jalan itu begitu mudah terbuka. Hubungan dengan orang, dengan klien menjadi semakin mudah. Oh, gimana kalau kamu mulai project ini? Oh, ini nih saya mau kasih kamu duit. Gitu dong. Hidup itu nggak mesti susah. Hidup itu kemudian jadi mengalir. Rezeki itu datang. Itu yang mau saya ajarkan, karena saya mau semua orang berkelimpahan. Dan dunia ini indah dan harmonis, semua orang bekerja sama. Saya ingin murah sukses karena itu membuat saya bahagia. Tidak perlu kompetisi. Dunia ini berlimpah. Berbagi ya. Betul. Nah, kalau Mbok menilai hidupnya Mbok sekarang dari rentang 1 sampai 10, di mana kira-kira? 11. 11. Ya. Wow, okay. Can you explain that? Bisa dijelaskan itu? Okay, saya bahagia. Tidak berarti saya selalu senang, ya kan? Tidak berarti pengalaman-pengalaman itu menyenangkan, tetapi saya lebih bisa menerima kalaupun ada tantangan. Misalnya saya melakukan proyek, kemudian tim saya misalnya tidak bisa perform sesuai ekspektasi saya, atau ada hambatan namanya ya seperti kapal berlayar, kadang ada angin kencang, tapi itu tidak terlalu mempengaruhi sama saya gitu. Tidak, saya yakin apapun yang terjadi itu semua terjadi untuk saya. At the end saya tahu hasilnya pasti bagus. Saya percaya sama Tuhan, saya percaya sama leluhur saya, and it's true. Dan kemudian walaupun sekarang terjadi suatu problem, satu permasalahan, dan kemudian saya berkomunikasi dengan klien saya, dengan apapun, hasilnya bahkan menjadi sesuatu yang lebih bagus. Kalau kita tidak tahu cara berkomunikasi, ada satu masalah, sudah kebakaran jenggot, dan kemudian bawa pisau, bawa ke orang lain, semuanya ditebas, habislah juga bisnis kita gitu. Wah, 11. 11. And ya, bagi saya ukuran hidup bukanlah hanya uang, tetapi yang membuat saya selalu merasa kaya, selalu merasa bersyukur, adalah karena saya selalu melakukan yang terbaik yang saya bisa dalam saya memberikan apa yang misi hidup saya, apa yang saya ajarkan pada orang lain. Kalau saya bisa menginspirasi orang atau mengajar orang sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan baik atau memperbaiki hubungan dengan keluarga, itu sudah sesuatu yang membuat saya kaya. Gitu. Wow. Dan saya cukup makan, itu sudah sangat disyukuri. Kalau saya butuh sesuatu itu akan datang. Saya nggak ngoyo. Kalau perlu sesuatu nggak mesti harus kejadian sekarang. Saya percaya sama Tuhan sudah indah pada waktunya. So ketika saya bilang 11, itu adalah kepercayaan dan iman saya pada hidup. Hidup ini memberikan saya penghargaan ketika saya mau menerima, tidak harus melulu ngoyo dari kepala saya. Mesti ini sekarang, limosin, mesti hari ini jam 5 ya Tuhan gitu. Kalau enggak, aku mau bunuh semua orang gitu. Kalau enggak, saya percaya, saya mau ini, tapi saya tahu mungkin Tuhan mau ngasih saya sesuatu yang lebih bagus. Jadi saya sabar, tapi dengan
itu tidak berarti saya diam. Saya kadang terus apa bekerja. yang kita inginkan bukan sesuatu yang sebenarnya kita butuhkan, kan gitu juga kan. Iya. Seringnya Tuhan bilang, kamu perlu sesuatu yang lebih bagus, Ayu. Gitu. Tapi kamu sabar nggak? Yang ngetesnya, kamu setia nggak pada misimu? Setia nggak pada pekerjaanmu? Ya kayak Ngura, kalau misimu adalah menyebarkan kebaikan dan inspirasi, walaupun belum dapat jumlah like yang diinginkan, Ngura konsisten nggak kerjanya? Gitu kan? Tunjukin itu dulu kan, kayak gitu. Kalau aku, walaupun mungkin belum dapat income so and so, mau nggak saya terus bekerja, mau nggak saya tetap menolong klien saya, menunjukkan itikat baik, dan terus karena kadang orang nggak tahu apa yang kamu punya, jadi mereka perlu tahu kamu gitu kan, kalau kamu melakukan bisnis atau apapun gitu, jadi konsistensi itu penting. Nah, actionnya gitu. Kalau boleh tahu Mbak Ayu kan karir bagus, keluarga juga udah mulai membaik kan? Berkat compassionate communication tadi itu kan saya lihat sering bermain sama anak-anak juga, sama anak ya, sama Praba ya namanya. Sama Praba ya. Iya itu kan. Apa sih yang belum tercapai Mbak? Ada lagi nggak yang lain? Ya banyak sekali hal yang saya syukuri dari hidup ini, dan banyak mimpi-mimpi saya ingin menuliskan buku cerita untuk anak-anak yang akan mengajarkan ketangguhan emosi, compassionate communication lagi, mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi dengan kasih. Saya juga ingin menulis buku tentang belajar komunikasi tanpa kekerasan. Saya suka menulis. Kemudian saya juga ingin mendirikan sekolah yang pengajarannya lebih ke berbasis ke leadership, tapi lebih juga ke compassionate communication. Banyak mimpi-mimpi ke depannya. Kalau nanti jadi sekolahnya nyari satpam, hubungin saya Mbak Ayu. Baiklah, terus satpamnya kerjaannya nge-YouTube dulu gitu ya. YouTube. Berarti masih banyak mimpi yang belum tercapai ya, tapi saat ini Mbak Ayu sudah berusaha merubah dunia dengan compassionate communication-nya ini yang saya lihat. Ini yang luar biasa. Jadi ya apa yang membuat saya yakin dengan apa yang Mbak Ayu sampaikan lah, ini berawal dari cerita pribadinya Mbak Ayu sendiri kan, dari pengalaman Mbak Ayu sendiri kan, dari yang kemarin sering bertengkar, terus tiba-tiba sekarang jadi fotografer terbaiknya kan, luar biasa itu kan. Bayangkan mantan di satu tempat kerja itu kan, that's not as easy as ABC kan, kalau gimana ya? Iya nggak? Now is as easy as ABC. Iya. Artinya kalau sebelum tahu compassionate communication-nya betul. Jangankan sama mantan suami yang dulu sempat terjadi kekerasan atau apa, sama mantan pacar aja ketemu itu kadang. Saya nggak punya mantan. Ada mantan pacar, sekarang istri. Oke dah. Nah, kayaknya belajar banyak. To sum up dah Mbak Ayu. Kira-kira Mbak Ayu sekarang ada di Banyuwangi ya saat ini ya? Iya betul. Lagi ada proyek apa ini? Interpreting? Ada project interpreting untuk klien saya. Ada pelatihan manajemen sampah selama 3 hari. Kapan balik ke Bali ini? Saya kembali 2 hari lagi, hari Jumat. Nah, mudah-mudahan lancar, sukses Mbak Ayu ya. Oke, selamat sampai di Bali. Asengkara. Safe di sana. Iya, terima kasih. Hindari COVID-19. Oke, nah to sum up dah Mbak Ayu untuk merangkum. Cuci tangan, pakai masker. Untuk merangkum semuanya dah, biar tambah ingat di kepala teman-teman yang nonton ya, sehingga semakin bermanfaat. Apa kira-kira yang mau disampaikan? Ya, mungkin pesan saya, apa yang saya pelajari bahwa rahasia dari hubungan yang harmonis, baik kita dengan anak ataupun kita dengan pasangan suami atau istri maupun di lingkungan kerja, itu adalah mendengarkan. Mendengarkan artinya
Mau nggak kita mendengarkan, terutama kalau misalnya kita mendengarkan sesuatu yang menyakitkan ya, dan kita merasa marah atau sedih atau kecewa dengan orang, disitulah, oh ya, saya baru ingat, ketidaksepahaman adalah bentuk komunikasi yang tertinggi. Jadi disitulah kita benar-benar diuji seberapa level komunikasi kamu. Dan itu adalah kunci untuk membuka keberlimpahan. Kalau kita mau jangan keburu-buru untuk bereaksi, entah dengan kemudian marah dengan orang itu, atau kemudian menarik diri kayak kura-kura, masuk lagi ke cangkangan, kemudian menyerang diri, depresi, gitu kan. Mungkin ini salah saya, gitu, dia ngomong gitu. Stop dulu, berhenti dulu, gitu. Maukah kamu mendengarkan? Oke, sebenarnya maksudnya ini apa? Jangan didengar katanya, dengarkan lagi lebih dalam. Oke, orang ini sebenarnya perasaannya apa? Jadi sebenarnya kalau mendengarkan, listening is the best service you can do for others. Mendengarkan itu adalah ya sesuatu yang hal yang paling mahal yang bisa kita lakukan bagi orang ya. Kadang kalau orang lagi sedih itu dia nggak minta apa-apa. Suami kita, istri kita kalau lagi marah, kalau lagi bete datang dari kerja, tidak butuh apa, hanya didengarkan, gitu saja. Dan coba ya mungkin dengan mengingat itu kita ingat bahwa tidak ada orang yang benar-benar mau melukai orang lain, kan? Jadi kalau kita merasa kecewa atau merasa marah dengan orang, dengarkan dulu. Mungkin itu yang dia bilang, tapi maksudnya di dalamnya apa? Kalau dia tidak bermaksud menyerang kita, dia mungkin cuma mau didengarkan, ya berikan itu. Saya tahu ini sesuatu yang mungkin susah kalau kita mungkin sudah sering dilukai oleh orang gitu. Tapi ya pesan saya ya kemampuan mendengarkan, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ketika kita banyak mendengarkan, kita ya bisa lebih objektif lagi dalam berperilaku. Dan ketika kita bisa mengerem diri kita ketika kita mau agresif atau menyerang orang dan mendengarkan, akan banyak magic things that can happen. Ketika kita mendengarkan, orang itu merasa lega, the next thing yang akan terjadi, mungkin orang ini akan merasa senang. Dan kalau kita melakukan apapun, yang melakukan bisnis, melakukan itu, mungkin dia akan rekomendasi ke orang, dia akan post, dia akan dengan senang hati melakukan diri ke kita. Dari situ datangnya keberlimpahan, karena baiknya di situ gitu. Ketika kita mendengarkan ke orang lain, semakin banyak kita mendengarkan, semakin banyak kasih yang sebenarnya kita berikan ke orang. Di dunia ini lagi banyak stres, apalagi ya, apalagi COVID-19, semua frustasi itu yang dibutuhkan kita benar-benar. Oh iya. Ini hampir lupa saya nih. Nggak jadi dah nutup langsung ini. Ini dah. Kalau mau Ayu, gimana melihat, gimana sebaiknya kita bersikap terhadap pandemi ini, Pak? Bagaimana sebaiknya bersikap? Nah, ini kan nature. Ini sesuatu yang terjadi di alam. Kuncinya menerima. Yang susah itu kalau kita nggak bisa menerima, ya kan? Sudah tentu pasti susah. Mungkin ada orang kehilangan pekerjaan, ya kan? Seperti saya di awal, semua event interpreting saya di cancel. Sudah ada proyek besar dengan klien di Singapura, dengan klien di Norwegia, kemudian cancel. Oke Ayu, maaf ya, mungkin dari bulan Juli jadinya bulan September nggak jadi Desember. Oh Ayu nggak bisa tahun ini. Sudah hilang pemasukan kan saya. Demikian juga teman-teman yang menggantungkan penghasilan dari dunia pariwisata pasti frustasi. Tapi seperti misalnya pohon, kalau misalnya ya di negara Eropa yang 4 musim, ya memang musimnya gitu ya kan. Lagi musim gugur ya harus gugur daunnya. Dan kalau kita nggak terima ya kita semakin marah dengan dunia, semakin marah dengan diri, mungkin menyalahkan diri, kamu goblok nggak bisa ngapain, atau gara-gara pandemik ini itu nggak membawa apa-apa ya. Bagaimana kita bisa mengubah hidup kita karena kita punya power akan diri kita. Dan bagi saya that's okay, ini nature. Bagaimana saya bisa membuat ini menjadi kesempatan, ya kan? Dan kemudian saya mengubah kelas saya menjadi kelas online, ataupun saya tetap mengontak klien saya, menanyakan bagaimana kabar mereka. Dan sekarang walaupun masih pandemik, tapi saya tetap bekerja, bahkan pekerjaan saya jauh lebih banyak ketika sebelum pandemik. Dan kalau kita mau luas
inilah yang tadi, itu komunikasi dengan diri lagi ya. Ketika kita belajar komunikasi dengan diri, yang bikin stres itu karena kita hold too tight, kita stres banget, apapun mau masuk, mau dikasih berkah nggak bisa karena semuanya sudah ditamengin gitu. Ketika kita mau luas, kita bisa lihat kesempatan, dan saya yakin kesempatan itu banyak. Seperti Nura sekarang mulai menjelajahi dunia YouTube, dan ini sangat diperlukan bagi saya. Apa yang Nura lakukan itu menginspirasi orang, memerlukan banyak inspirasi ya di saat seperti ini. Dan banyak sekali jalan lain yang terbuka. Saya waktu melakukan kelas komunikasi sebelum pandemik, semua kelasnya di Sanur. Klien-klien saya ya orang yang tinggal di sekitar Sanur atau Bali atau Seminyak. Dan sekarang saya punya klien dari Amerika, saya punya klien dari Kanada, saya punya klien dari Australia. Banyak kesempatan, tapi mau nggak sih kita menerima dan tetap bersyukuri, oke ya Tuhan, mungkin kamu memberikan saya jalan lain, pintu ini sudah tertutup. Tunjukkan saya pintu yang terbuka. Karena masih banyak pintu yang terbuka. Wow. Orang masih tetap perlu hidup, orang masih perlu inspirasi. Mau nggak melihat pintu yang terbuka? Kalau kita tetap menangisi pintu yang tertutup itu, mau 10 tahun, 100 tahun ya di situ dong kita mati. Ya udah, bye, thank you. Sekarang kita jalan, buka mata lebar, minta petunjuk kan, doa, lihat, oh masih banyak, oh pintu yang terbuka. Like itu kayak murah kan? Kita melihat pintu terbuka yang lain. Jadi pertama, belajar untuk mendengarkan lebih mendalam, jangan langsung bereaksi. Kedua, terkait pandemi ini, luaslah terhadap apa yang terjadi. Ya jangan terlalu menyalahkan, jangan saling menyalahkan gitu kan. Dan ketiga, percaya masih banyak pintu yang lain terbuka untuk kita kan gitu kan Mbak. Iya benar. Keren nggak konklusinya tuh? Dibuka, dilihat pintu yang terbuka. Iya, keren banget. Mantap. Oke deh Mbak Ayu, semoga sukses di sana, lancar jaya, bisa balik ke Bali dengan selamat, terhindar dari segala mara bahaya dan apapun namanya yang negatif. So thank you so much for your time. Terima kasih banyak waktunya Mbak Ayu. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi. Oke sahabat Tegus, bye bye.